peristiwa meninggalnya Bintang Balkis, 14 tahun, seorang santri asal Banyuwangi di pesantren Al-Hanifiyah di Kediri, Jawa Timur, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga besar almarhum. Sekitar 1 pekan sebelum tewas, santri BBM tersebut meminta dijemput orang tuanya. Permintaan tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada sang ibu Suyanti, 38 tahun. Kepada sang ibu, korban mengaku ketakutan saat berada di pondok pesantren. Dalam kasus ini, siapa yang keliru? Apa faktor yang mempengaruhi oknum santri dalam menyelesaikan masalah dalam jalan kekerasan? Apakah masalah perundungan peserta didik di lembaga pendidikan? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan praktisi pendidikan Bung Faki Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Faki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah, Bung sehat. Faki? Oke, sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik, Bung Faki, dan kali ini terkait peristiwa tindak kekerasan berujung pada kematian santri asal Banyuwangi dalam menuntut ilmu di salah satu pesantren di Kediri menjadi sorotan publik. Dalam kasus ini siapa yang bersalah, Bung Faki? Ya, inilah carut marutnya lembaga pendidikan kita. Baik pendidikan formal, ya umum, ataupun pesantren. Disinilah pentingnya kemudian kita harus memahami tentang aspek pendidikan itu apa saja yang harus diperhatikan. Jadi kalau dilihat mana yang salah, ya jelas oknum santri juga salah. Karena fenomena semacam ini, bullying dan sebagainya, itu terjadi di mana-mana. Maka berarti ini ada satu persoalan yang harus kita perhatikan, yaitu dalam dunia pendidikan kita. Yang namanya mendidik itu kan transfer of knowledge, bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi di situ ada penanaman perilaku, ada membangun kepribadian Islam. Jadi kita sudah sering mendengar kan, bahkan memperhatikan guru terhadap murid, murid bullying guru, sekarang santri dan sebagainya. Ini bukan berarti kemudian menggebyah uyah bahwa pesantren itu mesti buruk. Ini bukan. Ini persoalannya adalah bagaimana kemudian kita menata ulang lagi, mengembalikan fungsi pendidikan itu dengan benar, dan negara juga punya tanggung jawab, pengelola pendidikan juga benar-benar memperhatikan dari detail, bukan hanya sekedar menerima siswa sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan fasilitas dan riayah terhadap siswa atau santri. Demikian. Baik, Bung Faki, diketahui perilaku bullying pada saat ini merupakan fenomena yang menyita perhatian dunia pendidikan termasuk pesantren, baik dilakukan oleh guru terhadap siswa maupun oleh siswa senior terhadap siswa junior. Apakah masalah perundungan peserta didik? Jadi yang pertama kita harus memahami paradigma pendidikan. Jadi paradigma pendidikan itu adalah tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian Islam. Jadi bukan hanya transfer ilmu saja. Dan itu tugas guru, murid, ya, termasuk masyarakat dan negara. Jadi mereka harus punya kepedulian yang sama. Itu poin yang pertama. Yang kedua, eh, hari ini orientasi pendidikan kita ini sudah mulai bergeser. Jadi bukan untuk membentuk kepribadian, tetapi kadang-kadang dalam rangka apa? Profit oriented. Jadi dunia pendidikan dijadikan bisnis. Kemudian negara juga cuek terhadap persoalan ini. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah paradigma pendidikan ini benar. Yang kedua, orang tua kadang-kadang memiliki paradigma yang keliru. Jadi ketika anaknya nakal misalnya, anaknya bermasalah di sekolah umum, maka dibuang ke pondok. Jadi seakan-akan pondok pesantren itu buangan. Kalau paradigma orang tua kayak kayak gini, ini bahaya. Sehingga yang susah adalah apa nanti? Lembaga pendidikan pesantren, para kiainya. Karena apa? Ternyata santri-santrinya, paradigma orang tua kita sekarang, kalau anaknya nakal, anaknya ndablek, tidak terima di negeri, maka dia ditaruh di pondok. Sehingga kesannya kemudian pondok itu menjadi buangan, menjadi reparasi. Maka di sini penting paradigma orang tua itu dengan benar. Yang kedua, lembaga pendidikan termasuk pesantren harus punya tanggung jawab yang besar di dalam mengelola pendidikannya itu. Jadi bukan hanya sekedar menerima santri sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana dia meriayah, memberikan fasilitas.
ya. Jadi satu kamar dikasih 70 orang atau 50 orang kan kayak pindang gitu. Maka hari ini kalau milih pondok atau pesantren, usahakan dilihat dulu fasilitas, kemudian riayahnya terhadap pesantren, terhadap siswa, terhadap santri. Maka perlu kemudian pihak pesantren, pihak pengelola pendidikan dan orang tua untuk ada parenting di situ. Jadi sekarang jangan cari pondok yang kemudian santrinya banyak, tapi Anda cari pondok yang punya program yang jelas untuk membangun kepribadian Islam. Kemudian yang kedua adalah apa? Fasilitas kamarnya itu sesuai manusiawi gitu ya. Kemudian riayah. Jadi manajemen pesantren, manajemen sekolah ini juga harus dibenahi. Jadi kebetulan saya ngelola beberapa pesantren. Itu pun masih ada bullying kalau kita tidak hati-hati. Maka kemudian 10 santri itu ada KRT-an. Nah, KRT-an itu ada setiap 10 orang itu ada satu RT ya, ada ustadz di situ yang ngawasi. Di samping ada CCTV dan sebagainya. Jadi satu kamar itu diusahakan jangan terlalu banyak karena pertama juga tidak sehat. Yang kedua ada pengawasan tadi itu. Selain kemudian penanaman yang saya sebut dengan kepribadian Islam. Jadi seluruh aspek hidup dan kehidupan dia, proses pembelajaran itu menanamkan nilai-nilai kepribadian Islam. Karena sebenarnya kepribadian Islam itu kan hanya dibangun dua unsur. Bagaimana pola pikirnya dan bagaimana pola sikapnya disetandatkan dengan akidah Islam. Dalam setiap proses pembelajaran itu ditanamkan itu. Jadi bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi kemudian ada pendisiplinan perilaku, ada penugasan, ada pembangunan karakter-karakter di situ untuk membentuk apa? Kepribadian Islam. Jadi pola pikirnya dipahamkan sesuai dengan akidah Islam, kemudian bagaimana pola nafsianya, pola nafsunya tadi juga dikendalikan, diatur, distandarkan oleh akidah Islam. Maka nanti akan muncul perbuatannya, suluknya jadi perbuatannya nanti akan perbuatan yang Islami. Sehingga kemudian kesadaran ini harus jadi hal yang penting. Jadi bukan sekedar menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalkan apa eh, pelajaran-pelajaran, tetapi di situ ada proses pembangunan karakter, yaitu membentuk kepribadian Islam. Jadi ada manajemen yang harus diperhatikan tentang riayah, bagaimana keseharian santri, bagaimana kemudian mingguan ada pertemuan mingguan, maka pengasuh itu juga ada setiap minggu ketemu dengan para RT-RT tadi itu, sehingga satu persatu santri itu bisa tahu kondisinya. Dan memang perlu manajemen yang luar biasa. Jadi bukan kemudian hari ini kemudian nyari pesantren yang banyak-banyaknya santri, tidak. Tetapi harus diperhatikan tentang kurikulum, diperhatikan riayahnya, dan yang paling penting, orang tua juga harus memiliki paradigma benar terhadap pendidikan. Jangan kemudian kalau anaknya nakal, anaknya ndablek, anaknya tidak sekolah, tidak diterima di negeri, yang mokong-mokong di pondokan. Akibatnya yang mokong-mokong di pondokan ini akan bermasalah di pondok, dia akan bully temannya dan sebagainya. Demikian. Maka perlu interview untuk penerimaan itu perlu interview betul. Dia sakit apa dan sebagainya. Ini kalau dari pihak lembaga. Kemudian dari pihak orang tua harus sampaikan apa adanya. Jangan bermasalah dititipkan di pondok. Hari ini paradigmanya keliru. Kalau anaknya nakal, daplek, ngokong, ditaruh di pondok. Akhirnya pondok sekarang tempat buangan. Wah ini bahaya ini. Dan kalau ada apa-apa, kemudian terjadi, ini kemudian orang yang tidak suka Islam dipublikasi besar-besaran. Dan ini memang penyakit. Ini hari ini pendidikan kita lagi bermasalah. Karena apa? Paradigma pendidikannya sudah bergeser. Jadi apa itu? Orientednya adalah bisnis. Harusnya kemudian kembali kepada Islam. Apa tujuannya adalah menanamkan kepribadian Islam dan itu hanya dibangun dengan dua sebenarnya pola pikirnya dan pola sikapnya distandarisasi dengan akidah Islam dan itu harus terjadi pada proses belajar mengajar termasuk proses keseharian karena itu membangun karakter. Jadi bukan hanya kalau kemudian pengasuh karena kiai, kan sekarang ini kayak raja-raja kecil itu. Sehingga orientasinya adalah profit oriented, kemudian kiainya nyalek, kiainya nyapres, kiainya bisnis, tidak tahu betul bagaimana satu persatu santrinya. Maka di sini perlu manajemen yang terpadu. Baik, Ya, Bung Fakih juga tadi Anda sampaikan terkait tidak
jangan sampai digebiah uyah terkait misalnya ada satu pesantren yang salah, semua pesantren juga salah gitu. Dan seharusnya bagaimana model manajemen yang harus dijalankan untuk pencegahan bullying di sekolah maupun di pondok pesantren ini, Bung Fakim, mengingat juga banyak ya pondok pesantren di Indonesia ini. Jadi yang pertama, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka untuk membangun ketakwaan. Jadi kesadaran masyarakat, kesadaran individunya dibangun. Yang kedua, kemudian masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Yang ketiga adalah negara. Negara itu berarti menyediakan sekolah, menyediakan pesantren, dan sebagainya. Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Ya, tanggung jawab paling besar adalah negara. Sehingga tiga pilar ini, kesadaran individunya juga dibangun atas dorongan ketakwaan kepada Allah, kemudian masyarakatnya peduli tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang ketiga adalah negara sebagai pelindung dan pengayom. Maka dalam hari ini berarti negara harus menyiapkan betul tentang sistem pendidikan yang sesuai dengan Islam tadi, yang tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi di situ ada membangun kepribadian Islam. Karena di dalam Islam itu kan ada level berpikir gitu. Kalau hari ini level berpikirnya masih level berpikir satu, yaitu hanya menjelaskan tentang fakta saja yang bisa terindra. Maka muncullah ilmu-ilmu eksak sains. Bagaimana dengan fakta yang tidak bisa terindra? Maka di sini butuh dalil, butuh pendalaman. Kemudian yang ketiga ada rekayasa keilmuan, kemudian muncul ilmu-ilmu sains. Nah, di dalam Islam itu tidak hanya itu. Pendidikan itu harus dibangun tadi. Pertama ada tiga segitiga. Segitiga yang pertama eh, di ujung yang pertama segitiga itu adalah pentingnya tauhid, membangun kesadaran ini akan hubungan dia dengan Allah, membentuk kepribadian Islam. Kemudian dipahamkan tentang semangat untuk belajar ilmu-ilmu dasar Islam. Dengan dua pondasi ini nanti, ujung yang segitiga yang atas adalah ketika dia belajar tentang ilmu apa saja, spesialisasi ilmu fisika, kimia, dan sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Tidak meninggalkan apa? Ketauhidan tadi, tidak meninggalkan apa? Tentang membangun kepribadian Islam. Kemudian yang ketiga, semangat belajar untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam. Kemudian baru spesiali ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Nah, ini menjadi tugas negara. Oleh karena itu, di samping kesadaran individunya dibangun atas ketakwaannya kepada Allah, yang kedua kemudian masyarakat itu punya kepedulian yang sama tentang pentingnya pendidikan, yang ketiga negara betul-betul melindungi, mengayomi, dan menerapkan sistem pendidikan yang benar. Kalau ini dilakukan, maka insya Allah tidak akan terjadi perundungan-perundungan. Hari ini, kenapa terjadi semacam ini? Karena ada yang salah di dalam dunia pendidikan kita. Masyarakat tidak peduli, kemudian negara cuek bebek. Bahkan negara terkadang mengasih contoh dengan sesuatu yang keliru. Ini kan anak-anak ini sekarang jadi kayak bulian, perundungan, mafia, dan sebagainya. Ini kan yang dilihat orang tuanya, yang dilihat yang dewasa-dewasa ini. Bagaimana kemudian pengelolaan negara kayak mafia. Maka disinilah pentingnya saya sering kali mengatakan, eh, ketika Islam itu diterapkan dan pilar penerapan hukum Islam itu ada tiga pilar. Yang pertama adalah kesadaran individunya dibangun atas dorongan ketakwaan kepada Allah. Kalau dalam dunia pendidikan, maka pendidikan kita harus mengarah membentuk kepribadian yang Islam tadi, di mana pola pikir dan pola sikapnya dilandasi dengan Islam. Ini baru level 4 sebenarnya. Begitu dia sudah memahami lagi, dinaikkan lagi. Tidak hanya memahami bahwa pola pikir dan pola sikapnya dilandasi Islam, tapi dia sudah menjadikan Islam itu sebagai mabda, menjadi ideologi, menjadi pandangan hidup dia. Sehingga kemudian ini menyatu pada diri dia. Sehingga ketika dia melakukan satu perbuatan, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, kemudian melakukan yang sunnah-sunnah, itu dia sudah merasakan nikmatnya, bukan kewajiban lagi. Dia sudah merasakan nikmat dan kebutuhan. Ini sudah level 5 ini. Dan sampai pada level 6 dalam Islam akhirnya, yaitu mendidik menjadi seorang mujtahid. Dan ini tidak akan pernah terwujud kalau tidak dibangun dengan tiga segitiga tadi itu. Kesadaran individunya didorong atas ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, masyarakat punya kepedulian. Masyarakat memahami pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat juga punya kepedulian yang sama. Dan yang ketiga, negara sebagai pelindung dan pengayom. Nah, saya pikir itu. Maka saya yakin dengan sistem Islam, dengan
sistem pendidikan Islam. Tidak hanya sistem pendidikan Islam, tetapi sistem ekonomi, sistem politiknya itu harus Islam. Karena kalau tidak, kita tidak akan merasakan keberkahan. Dan sekarang persoalan itu bertubi-tubi karena apa? Tidak diterapkannya Islam secara kafah, termasuk di dalam dunia pendidikan. Baik, Bung Fakih. Jadi memang bukan hanya pelakunya saja yang salah gitu ya, Pak Bung Fakih. Ya, pelakunya jelas salah, tapi sistem yang rusak ini menyebabkan semuanya jadi bermasalah. Karena apa? Ternyata fenomena kayak gini ini terjadi di mana-mana ternyata. Di sekolah, ya, di pendidikan umum dengan agama. Berarti ada yang salah di dalam pengelolaan sistem pendidikan kita, dan ada yang salah lebih besar lagi ketika sistem Islam itu tidak diterapkan. Bahkan dianggap Islam itu sebagai musuh. Sehingga kemudian ada Islamofobia. Hari ini kan Islamofobia. Ketika orang mendakwakan Islam dituduh macam-macam. Tetapi ketika mendakwakan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, sesuatu yang berbahaya, malah disupport. Makanya tadi kesadaran tiga pilar tadi tidak bisa, harus kompak. Kesadaran individunya didorong atas ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah masyarakat memiliki kepedulian tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan negara sebagai pelindung pengayom menerapkan hukum Islam itu. Kalau ini tidak dilakukan ya tidak bisa kemudian, kan kalau individunya sudah sadar kan berhenti sendiri. Nah, tidak bisa. Itu seperti bangunan rumah, individu ada dalam rumah, sementara masyarakat itu tembok-temboknya. Negara itu rumahnya secara utuh, payung pelindungnya. Maka kalau ini kemudian hanya individunya yang dibangun, sementara temboknya jebol, nggak ada atapnya, ya hancur. Wes bablas angin ini. Nah, kira-kira gitu. Maka ada tiga prinsip, ya, tiga pilar ketika kita bicara tentang penerapan sistem Islam itu adalah: pertama, kesadaran individunya didorong akan ketakwaannya kepada Allah. Maka dalam dunia pendidikan, maka pondasi dasar adalah bagaimana membentuk kepribadian Islam. Yang kemudian yang kedua adalah masyarakat memiliki kepedulian tentang pentingnya pendidikan, masyarakat punya kepedulian tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan yang ketiga adalah negara paham betul tentang tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan penerap sistem hukum Islam itu sendiri. Demikian, Mas. Baik, jazakallah Bung Fakih untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang ini karena problem sistem gitu ya, Bung Fakih. Ya, sistem. Ya, baik. Baik, jazakallah sekali lagi Bung Fakih. Mudah-mudahan Bung Fakih senantiasa dilindungi Allah SWT dalam setiap Amin, sama-sama. aktivitasnya. Ya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.